Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul kembali di Masjidul Hidayah, yang mana saya nggak bosan-bosannya mengingatkan kepada semuanya, niatkan kumpulnya kita di sini ini adalah salah satu bentuk tasyukur nikmat kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan juga untuk qiyamul Ramadan. Semoga dengan diniatkan dua hal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah pintu berkah, rahmat, maghfirah, anugerah dan karunia kepada kita semua, serta semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Cicing i'tikaf teh cicing. Maksud cicing dirinya teh cicing itu benar, umumnya maknai i'tikaf itu teh berdiam diri di masjid. Cik api itu kelas 2 SD kis apa? Betul. Cuman tetap kita juga kudu bijaksana dalam mensikapi setiap permasalahan, mensikapi kehidupan yang ada. Jadi utamanya tetap di masjid. Utamanya. Adapun ibu-ibu kalau ke masjid nanti dikhawatirkan terjadi fitnah, makanya ibu-ibu i'tikafnya di rumah. Ya, begitu juga yang dengan sibuk dengan pekerjaannya, otomatis di pekerjaannya juga bisa. Toh tujuan akhir dari i'tikaf tersebut yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Sebab semua orang itu beda kesibukannya, beda waktunya, beda kesempatannya, beda semuanya juga. Manusia itu punya kepentingan yang berbeda, punya kepentingan masing-masing. Maka dari itu kita mesti bijak dalam mensikapinya. Kalau seandainya harus di masjid aja, kasihan dong yang kerjanya malam terus, shift malam, kayak di Alfa begitu, yang Alfa 24 jam, atau yang di pom bensin 24 jam, atau yang di pabrik juga, kasihan nggak bisa i'tikaf. Makanya toh i'tikaf sendiri tujuan akhirnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya insya Allah di mana juga Allah Maha mengetahui, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan kemarin juga disampaikan faida jaa Ramadana futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufilatis syayatin. Dan apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufilatis syayatin, dibelenggu syaitan. Banyak orang yang bertanya, Taiwan benar itu pintu surga itu dibuka? Benar. Yang membuka siapa? Ya kita sendiri. Ya, yang membuka ya kita sendiri. Tahu di sini bulan dilipat gandakan amalan.
Makanya orang berlomba-lomba di sini tuh di bulan Ramadan itu sesuai dengan kebiasaannya. Bahkan ditingkatkan lagi dengan amal ibadah yang lainnya. Gitu. Jadi dengan kita meningkatkan amal ibadah kita, otomatis akan lebih terbuka pintu surga untuk kita semua. Ya, udah gitu abu benar dan ditutup pintu neraka. Ya dengan kita banyak ibadah, otomatis pintu neraka tuh seolah-olah terdiri dengan sendirinya bakal tertutup. Karena kita itu selalu beribadah kepada Allah. Aina makamu, di mana saja kamu semua berada. Ya, kita selalu berusaha ibadah kepada Allah. Otomatis dengan sendirinya pintu neraka itu tertutup. Dan wasufidatis syayatin, dan dibelenggulah setan yang membelenggunya itu siapa? Ya kita juga dengan kita berpuasa, ya dengan kita berpuasa, dengan kita meningkatkan amal ibadah yang lainnya juga, belum sholat tarawih juga, otomatis setan itu merasa terbelenggu. Ya, semakin kita meningkatkan amal ibadah, semakin setan itu semakin terbelenggu. Dan kita di bulan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga bisa merasakan beda bulan Ramadan ini. Coba kalau bulan biasa kita melaksanakan sholat tarawih, kalau di bulan biasa 23 rakaat dijamin pada malas lah. Tapi di bulan Ramadan walaupun baru buka, walaupun masih lengan, aneh ya dia kuat. Nah itulah kita juga diberikan kelebihan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Makanya wa itadzana rabbukum la in syakartum, makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin juga disampaikan hadis Nabi, lam yaskurillah wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril kafir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bakal bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh karena itu kita berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun, ya kita syukuri. Karena kalau dihitung-hitung sesungguhnya nikmat dari Allah itu bukan kecil, tapi sangat besar. Sangat besar. Kemarin dicontohkan dalam nafas. Dulu ada saudara kita yang sehari oksigennya 2, dulu harganya 15.000, 30.000. Ya, ada saudara kita, teman kita, sahabat kita. Tapi kita sendiri di sini alhamdulillah bernafas tanpa oksigen. Itu yang nafas itu, makanya nafas itu lebih dari yang lain. Contoh, walau kita melek, nafas berjalan, tidur pun tetap nafas tetap berjalan. Makanya sifat wujud itu adanya Allah itu terbukti di nafas. Makanya sifat nafsiyah wujud kita itu. Jadi nikmat dari Allah itu la tuhsuha, tidak bakal terhitung. Jadi mumpung sekarang di malam 21, kita berusaha untuk lebih dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah, lebih dan lebih lagi berusaha amal ibadah sesuai dengan kemampuan. Yang bisa dengan hartanya silakan. Yang abdi mah harta mah enggak ada, abdi mah ku ieu we cenah bereku tanaga, bereku wirigan, kunang silakan sesuai dengan kabisa, sesuai dengan kemampuan dan kesempatannya serta waktunya. Ya, jadi jangan terbatas, jangan merasa dibatasi. Oh harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Enggak.
kalau kita tujuan ingat kepada Allah di mana saja bisa. Kalau meskipun di WC sekalipun, cuman kalau di WC itu harus di dalam hati, ya, harus di dalam hati. Jadi kalau di WC itu hindari untuk diucapkan, tapi di dalam hati. Semoga kita semua bisa lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, dan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah saum di siang harinya dan tarawih di malam harinya, begitu juga dengan membaca Al-Quran dan amal-amalan ibadah yang lainnya. Dan yang terakhir, semoga amal ibadah kita yang telah lalu, yang dulu-dulu, sejak kita mukallaf, sejak kita dihitung dosa, sejak kita dewasa, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sekian apa yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.